Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 191 sampai 192, atau episode 217 sampai 218, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Apa? Luo Feng terkejut, kamu bilang kami kehilangan banyak dari badge kami. Rong Jun menggelengkan kepalanya, ketika aku pertama kali tahu, reaksi aku mirip dengan kamu. Namun setelah menuju keluar dan berburu binatang buas yang paling utama, aku tidak merasa aneh lagi. Juga, apakah kamu ingat? Ketika kami pertama kali mengambil kapal alam semesta dan datang ke alam semesta awal, ksatria itu juga mengatakan kata-kata itu. Luo Feng mengingat adegan itu dan mengangguk. Aku ingat. Saat itu pria berskala ungu lapis baja hijau telah mengirim 1000 jenius di sini, mengatakan, kamu semua di bawah aku berharap untuk melihat kalian semua hidup dalam 30 tahun. Ketika dia pertama kali mendengarnya, Luo Feng sudah menebak, akan ada beberapa bahaya di dalam kota kekacauan primer, namun ketika dia telah belajar di dalam kota untuk sementara waktu, dia merasa itu sangat aman. Perasaan itu hanyalah bagi para pejuang untuk belajar dan berlatih. Kota itu melarang manusia membunuh satu sama lain. Siapapun yang membunuh orang lain, akan menghadapi yang abadi, bahkan jika ia hanya berulah dan tidak membunuh, ia akan menghadapi hukuman berat. Dan bahkan melihat sejumlah besar prajurit berlatih di balkon, merasakan energi kuno berputar, tidak ada rasa bahaya. Ini sangat berbahaya. Rong Jun menekankan, jangan ceroboh. Binatang buas itu tidak mudah dihadapi. Dari 1000 jenius yang datang saat ini, mereka semua dianugerahi oleh perusahaan jagat maya dengan emas, hadiah, dan jumlah terendah adalah 10 elemen campuran. Poin mereka cukup untuk ditukar dengan barang-barang berharga juga. Siapa yang tidak memiliki itu? Luo Feng mengerutkan kening dan mengangguk, hal-hal yang tidak terlihat bagus. Para jenius itu semua tidak mudah dihadapi, namun mereka telah kehilangan beberapa dari mereka. Roh-roh kekacauan yang utama adalah hal-hal yang baik, namun mereka tidak mudah diperoleh. Yang paling penting adalah mereka memiliki angka, bahkan jika kamu membawa senjata yang kuat, kapal semesta canggih, namun jika kamu ceroboh dan dikepung, kamu akan terbunuh seketika. Rong Jun menekankan, aku akan memperingatkanmu, lebih berhati-hati dan berhati-hati. Ini adalah kenyataan, bukan jaringan alam semesta virtual. Saat kamu mati, ini sudah berakhir. Luo Feng menahan napas. Menonton Rong Jun pergi, Luo Feng terkejut dan terguncang oleh kata-kata Rong Jun sebelumnya. Dia berbalik untuk terus membaca tablet batu. Semakin banyak jiwa berbaur dengan alam semesta, maka memahami hukum asal mula alam semesta akan menjadi lebih jelas dan mudah. Ketika seorang penguasa sektor menjadi abadi, saat itulah jiwa itu sendiri mengalami perubahan. Dan menyerap semangat kekacauan primal. Apakah perubahan bertahap lambat, ruang lingkup perubahan kecil, jiwa yang abadi sudah abadi, menyerap roh kekacauan tidak efektif, roh-roh ini hanya memiliki efek pada mereka yang berada di bawah tingkat yang abadi. Catatan penting 1, yang abadi dilarang membunuh binatang. 2. Binatang kekacauan primal memiliki kecerdasan rendah. Mereka sudah dipisahkan oleh pejuang yang kuat di kota kekacauan primal menjadi 3 wilayah. Wilayah 1, adalah yang terdekat dengan kota, sekitar 2000 km jauhnya dari tembok kota. Mereka semua adalah binatang kekacauan tingkat alam semesta. Ini telah disebut wilayah internal. Wilayah kedua adalah, dari tanda 2000 km ke daerah 10.000 km. Ini adalah wilayah tengah, semua binatang buas di sana adalah tingkat penguasa domain. Wilayah ketiga adalah wilayah terluar. Binatang buas di sana adalah tingkat penguasa sektor. Binatang buas kehancuran primer, kekuatan mereka berasal dari tingkat alam semesta ke tingkat penguasa sektor. Saat ada binatang tingkat abadi, kota Chaos Primal akan mengirimkan prajurit yang kuat untuk menghilangkan mereka. 3. Prajurit tingkat penguasa domain hanya bisa membunuh binatang buas di wilayah tengah. Mereka dilarang memasuki wilayah internal. Penguasa sektor hanya diperbolehkan berburu di wilayah luar, mereka dilarang memasuki wilayah internal dan tengah. Menyelesaikan detail tablet, Luo Feng diam. Sialan, ini jelas untuk memelihara generasi selanjutnya,
Babata berteriak, monster-monster primitif ini telah dipisahkan menjadi 3 wilayah. Dengan kekuatan primal Chaos City, mereka dapat dengan mudah membunuh semua binatang buas dengan segera, namun mereka tidak, dan membesarkan mereka. Dan penguasa domain hanya bisa berburu di wilayah tengah, penguasa sektor wilayah luar, jelas wilayah internal yang tersisa untuk kalian semua. Luo Feng mengangguk. Kota kekacauan primal adalah tanah suci umat manusia di alam semesta. Di sini, hampir semuanya diatur untuk melatih generasi pejuang, yang memungkinkan umat manusia untuk berevolusi dan memperkuat. Membiarkan pemuda mengambil risiko bahaya dan berburu binatang buas, jelas ini untuk melatih generasi selanjutnya, tetap aman akan berarti akan ada batasan dalam pertumbuhan, meskipun 30 tahun kekacauan kota yang paling utama agak aman, memiliki semacam rasa bahaya itu hal baik untuk mengajar anak muda. Binatang buas kekacauan primer. Pikiran Luo Feng bergerak dan baju besi merah gelap menjulur dan membentuk helm, menutupi seluruh tubuhnya dalam baju besi yang menyentuh awan, hanya mengungkapkan matanya. Mari kita lihat, tentang apa itu. Dengan mengenakan baju besi merah gelap, Luo Feng berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap dan membawa tongkat panjang berwarna emas gelap di punggungnya. Energi kekacauan berputar, membuatnya mustahil bagi seseorang untuk melihat terlalu jauh dengan mata biasa. Di gurun yang luas, gulma tumbuh di mana-mana, gurun ini yang telah ada di sini untuk siapa yang tahu berapa lama, bahkan gulma dan tanaman tanpa nama, bersama dengan puing-puing, mereka semua terdiri dari sifat-sifat khusus, dipelihara dalam energi kekacauan dengan periode waktu lebih lama, mereka semua memiliki titik khusus yang sama. Tidak peduli berapa lama, mereka tidak akan pernah membusuk. Luo Feng hati-hati bergerak maju. Telinganya bergerak, segera menurunkan dirinya dan bersembunyi di balik batu, dengan hati-hati melihat ke depan. Di rumput yang jauh, bayangan hitam berjalan keluar, ini adalah kera setinggi 3 meter, tubuhnya menekuk tangannya mendarat di tanah, kecuali bulu putih di wajahnya, hanya ada satu mata coklat vertikal dan mulut, tidak ada hidung atau telinga, ekornya melambai tinggi dan bergerak. Apa kekuatannya? Luo Feng berkomunikasi dengan Babata secara mental. Tidak tahu, tidak ada kekacauan binatang purba di jagat raya yang sebenarnya, maka dari itu aku tidak bisa mengukur energi yang dipancarkannya, pada level berapa kekuatannya, kata Babata. Kera seperti binatang buas yang berlari di kejauhan, itu ekor tinggi di langit seperti tongkat petir tiba-tiba berhenti, dengan keras berbalik untuk melihat ke arah Luo Feng, mata tunggal itu tampak marah dan penuh dengan niat membunuh. Bergoyang, binatang itu segera menjadi seberkas cahaya menuju Luo Feng. Telapak tangannya yang besar mencengkeramnya. Luo Feng berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap, saat ia mundur, ia mengendalikan pikirannya. 9 cahaya emas melesat keluar dari belakangnya, secara bersamaan 6 dari mereka menembak ke arah binatang yang mendekat. Kera seperti binatang yang melambaikan ekornya lagi, menciptakan gambar dan benar-benar menghindari 3 dari pisau emas, 3 bentrokan, dengan gelombang cakarnya, itu menjatuhkan 3 bilah emas Luo Feng. Saat bilahnya terjatuh, pembentukan pisau surgawi, Luo Feng mengerutkan kening. Segera setelah energi emas di sekitarnya berombak, 9 bilah melayang dan membentuk domain bilah, dibandingkan dengan yang ada di jembatan surga sebelumnya. Domain bilah sekarang jelas lebih terorganisir dan lebih ketat, setidaknya tidak memiliki energi bilah yang tersebar di semua arah lagi, sekarang ini lebih padat dan terkendali. Dengan pelangi emas yang menyilaukan, salah satu bilah emas menembus ke depan membawa bersamanya energi pedang terkondensasi yang tak terhitung jumlahnya dan domain di belakangnya, menusuk ke arah binatang itu. Dan kemudian, binatang itu mengeluarkan lolongan yang keras dan ekornya yang berbulu melambai ketika dia melaju untuk melarikan diri, seolah-olah dia merasakan kekuatan yang menakutkan sedang menyerangnya, namun bagaimanapun kecepatan larinya, tidak akan menang dengan serangan persenjataan Nansen. Binatang buas yang tidak bisa melarikan diri pada waktunya menggunakan kedua tangan untuk berbenturan dengan pelangi bilah. Dengan benturan besar, lengan tebal binatang itu dihancurkan terbuka, darah emas dimuntahkan, darah dan tulang terbang ke segala arah, dan pelangi bilah emas segera menembus kepalanya. Binatang seperti kera ini segera jatuh ke lantai, secara bersamaan, darah emas dan dagingnya mulai membusuk dengan cepat, menjadi energi kekacauan, cahaya hijau gelap melayang dari mayat. Roh kekacauan primal. Mata Luo Feng berkilau, menggunakan energi roh untuk membungkus dan mengambil cahaya tersebut. Ketika energi rohnya menyentuh roh itu mulai berbaur dengan energi rohnya. Energi roh adalah energi mental,
dan roh sejumlah besar ini adalah terbentuk bersama. Tidak aneh bahwa energi roh mampu menyerap roh kekacauan primer. Luo Feng mengambil roh yang tersisa dan menyerapnya ke dalam inti internalnya. Tidak satu pun dari tiga tubuhnya yang merupakan inti sejati. Inti internal adalah pusat yang sebenarnya. Energi di sekelilingnya bergetar hebat. Tubuh bengkok muncul satu demi satu, wajah mereka dengan bulu putih dan mata tunggal itu, mirip dengan binatang kekacauan semula sebelumnya. Mereka melompat keluar dari gulma secepat kilat, dengan satu pandangan, setidaknya ada beberapa ratus dari mereka, dan beberapa energi mereka, bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Luo Feng bahkan tidak berpikir untuk melawan. Sebuah kapal otomat piramida putih perak muncul di udara, namun binatang-binatang kekacauan utama terlalu cepat. Anggur merah gelap membentang di sekitar permukaan Luo Feng, puluhan tanaman merambat tebal meluas ke arah kelompok besar binatang buas yang bergegas. Pemimpin tinggi dan besar kelompok dicambuk oleh tanaman merambat, ia meludahkan segar darah tetapi masih hidup. Luo Feng bergegas ke kapal otomat dan menutup pintu kabin. Bergemuruh, di luar kelompok binatang buas itu menyerang dinding kapal dengan marah. Namun ini adalah kapal otomat kelas E, itu bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh binatang buas ini yang paling banyak di tingkat alam semesta tingkat 9. Aku mengerti sekarang, bagaimana sekelompok jenius, semuanya memiliki kapal, dengan kekayaan besar, dapat memperoleh senjata laser yang kuat, senjata Gatling, bagaimana mereka masih bisa mati. Luo Feng menghela napas lega, jika itu bukan untuk kapal otomat, dengan sulur kontak awan dia mungkin masih pergi, tapi itu akan sulit. Memburu binatang primitif kekacauan, ya, berburu. Sama seperti pemburu, diam-diam, membunuh dalam sekejap, menyerap semangat, dan segera menjauhkan diri dari tempat kejadian. Luo Feng berpikir, ketika itu melolong untuk menarik teman-temannya lebih awal, aku seharusnya tidak mekasa untuk melawan, tapi segera pergi. Di udara di atas kota kekacauan utama, sebuah kapal otomat piramida putih perak muncul di udara, mengikuti kapal itu lenyap dan Luo Feng turun ke kota dari atas. Namun sepertinya tidak ada yang peduli dengan adegan ini sama sekali. Di lapangan bintang Gunung Naga Hitam, kapal otomat itu langka dan sangat berharga, namun bagi mereka di kota kekacauan utama, tanah suci pelatihan bagi seluruh umat manusia di alam semesta, pesawat di sini, kebanyakan dari mereka memiliki kekayaan, di luar itu dari Huyanbo. Kapal otomat memang sudah terlalu umum. Luo Feng mendarat di balkonnya sendiri. Roh kekacauan primal, Luo Feng mengerutkan kening, jelas merasakan inti di dalam. Di dalam inti itu, esensi jiwa Luo Feng telah membentuk galaksi pusaran air, berputar perlahan, pusaran air yang mencolok dan melayang dan memiliki total 8 lengan spiral. Kembali ketika ia pertama kali mencapai alam semesta level 1, galaksi pusaran air ini memiliki satu domain hitam kecil dan sebuah lubang hitam kecil. Dan sekarang, binatang bertanduk emas telah mencapai tingkat semesta 9, secara alami inti jiwanya juga mencapai tingkat semesta 9. Esensi jiwa yang telah mencapai tingkat alam semesta 9, galaksi pusaran air sekarang memiliki lubang hitam besar, dan masing-masing dari 8 lengan spiral memiliki lubang hitam kecil mereka sendiri. Mereka semua secara bertahap menelan debu bintang di sekitar. Di tengah lubang hitam ada 8 lubang hitam mini. Pembentukan 9 lubang hitam ini mewakili tingkat alam semesta 9, dan untuk tingkat alam semesta 9 untuk menerobos ke tingkat penguasa domain, diperlukan 9 lubang hitam untuk sepenuhnya menelan galaksi di dalamnya, dan menciptakan perubahan absolut. Tingkat semesta ke tingkat penguasa domain. Perubahan ini sangat sulit. Cahaya hijau gelap mendarat di dalam pusaran air dan dengan cepat diseret, segera ditelan oleh lubang hitam tengah. Di wilayah luar galaksi pusaran air di mana ia tidak bisa mencapainya, kabut menelan daerah-daerah, menelan seluruh galaksi, sedikit perubahan terjadi di dalam galaksi juga. Ada perubahan. Luo Feng memejamkan matanya, pikirannya tenang seperti air, merasakan hukum asal beriak di dalam. Dalam hal riak, binatang bertanduk emas itu merasakan riak hukum asal emas lebih jelas. Klan Mosa merasakan hukum asal ruang angkasa lebih jelas. Tubuh bumi, merasakan kedua riak, keduanya buram baginya, seolah-olah ada kabut tebal di sekitar mereka. Pada saat ini, perbaikan, ada peningkatan. Luo Feng mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Di dalam ruang internal tempat benua emas yang luas itu berada. Sama seperti gunung hitam, binatang bertanduk emas mengangkat kepalanya dan menjerit bahagia. Di samping, Luo Feng berpakaian hitam yang telah menghasilkan hampir 1000 gambar juga berhenti dan berteriak dengan penuh semangat, mereka semua semakin membaik.
Iya benar, tiga badan semuanya merasa hukum asal riak sedikit lebih jelas sekarang. Binatang bertanduk emas dapat merasakan hukum emas lebih jelas, terutama karena tanduk, leher, tubuh, sayap, ekor, cakar semuanya tertutup ukiran emas. Ukiran ini bergema dengan alam semesta itu sendiri dan hukum asal emas, maka binatang bertanduk emas secara alami lebih cocok dengan hukum asal emas. Satu teori. Tubuh klan Mosa, dengan 10.081 permukaan kristal dengan ukiran emas berdesir, berkomunikasi dengan hukum ruang angkasa, bahkan beresonansi dengan ruang itu sendiri. Ia tidak hanya meningkatkan pemahamannya tentang hukum ruang angkasa, bahkan ketika melepaskannya kekuatannya jauh lebih besar. Tiga tubuh memiliki satu inti jiwa. Inti jiwa mengalami perubahan sekarang, secara alami ketiga tubuh meningkat secara bersamaan. Inti jiwa di dalamnya mengalami perubahan, seperti kesadaran dan roh tubuh bumi, kristal kehidupan klan Mosa juga berubah. Jiwa inti, adalah sesuatu yang dibagi ketiga, itu juga inti dari tiga tubuh. Saat itu berkembang, ketiganya akan membaik. Jika inti tidak terluka, bahkan jika salah satu dari tiga tubuh hancur, itu bisa dibangun kembali, dan bahkan jika ketiga hancur, selama inti itu baik-baik saja, masih bisa terus memproduksi tiga tubuh tanpa henti. Ini adalah salah satu kemampuan alami, tetapi memiliki pro dan kontra. Saat inti dihancurkan, bahkan jika ketiga tubuh itu terpisah sejauh triliunan mil, mereka semua akan mati secara bersamaan. Ini adalah gerbang kehidupan Luo Feng. Barang bagus, itu benar-benar mengembangkan semangatku. Memang harta ketiga kota primal chaos. Mata Luo Feng berkilau, dari tingkat siswa hingga tingkat penguasa sektor, jiwa terus-menerus semakin kuat, esensinya sendiri tidak berevolusi. Hanya dari tingkat penguasa sektor ke kekalahan akan ada evolusi absolut. Saat ini, menggunakan roh kekacauan purba ini, orang benar-benar dapat mencegah evolusi itu. Meskipun jumlah evolusi itu sendiri tidak besar, namun dengan jumlah yang lebih banyak, manfaatnya masih besar. Luo Feng sangat bersemangat. Dalam hal kekuatan pertempuran, tubuh bumi adalah yang terlemah. Binatang bertanduk emas dan tubuh klan Mosa adalah pembunuh sejati. Jelas evolusi jiwa ini memiliki manfaat besar bagi mereka dua. Ayolah, binatang buat primal. Mata Luo Feng menyala dengan api. Harta karun seperti itu, jika dia tidak mendapatkan lebih dari itu akan sia-sia saja. Luo Feng sekali lagi berjalan keluar dari kota kekacauan primal dan ke tanah kosong yang diliputi energi kekacauan. Energi kekacauan meliputi semuanya di sini, semua perangkat pemindaian dan sinyal semua terpengaruh. Kalau tidak aku bisa mengandalkan sistem pemindaian Babata. Luo Feng berpikir, jika seseorang dapat memindai lingkungannya, begitu banyak orang jenius tidak akan mati. Ini perangkat pemindaian. Aku bertanya-tanya apakah mereka tidak bekerja karena kita berada di jagat raya mula-mula, atau karena manajemen kota kekacauan utama menghendaki demikian. Luo Feng curiga, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Tidak masalah, dia harus bergantung pada dirinya sendiri untuk membunuh binatang buas. 5 menit kemudian, setengah jongkok di rerumputan, dengan hati-hati menatap binatang yang jauh. Ini adalah binatang kekacauan primal yang sangat besar, dengan tubuh sekitar 30 meter panjangnya, seperti bukit yang perlahan-lahan bergerak, kulitnya di kepalanya berkilau, hampir seperti paduan, juga ada dua tanduk melengkung di kepalanya, matanya benar-benar putih, hanya bagian tengahnya yang memiliki mata, seukuran kacang hijau kecil. Tatapannya sedingin es, kuku tebal yang kuat perlahan menginjak tanah, telinga tegak, jelas waspada dan siap. Dari auranya, itu seharusnya tidak lebih kuat dari binatang kera pertama yang pertama kali kutemui. Luo Feng berjongkok di rerumputan, tatapannya dingin, pembentukan pisau surgawi. Bentuk di belakang, batang panjang emas gelap segera melesat keluar 81 sinar cahaya keemasan, masing-masing 9 dari mereka dengan cepat menggabungkan bersama dan membentuk satu bilah emas panjang. 9 bilah emas dengan cepat bangkit dan energi emas yang beriak segera membentuk domain pisau. Pelangi emas melesat ke arah kepala monster besar kekacauan semula itu. Binatang itu dengan keras memutar kepalanya dan segera mengeluarkan raungan yang marah, dengan cepat menurunkan kepalanya untuk menggunakan titik paling tajam pada tubuhnya, tanduknya berbenturan dengan pelangi emas. Bilah emas yang diresapi dengan kekuatan absolut dari domain bilah sedikit melengkung dan menyikat tanduk, segera menembus kepala binatang itu. Bagian seperti kepala paduan itu sangat solid, dengan suara datang dari bilahnya, bilah emas akhirnya nyaris tidak berhasil menembus, dan dengan suara lainnya, menembus keluar dari antara matanya. Binatang buas besar itu roboh ke tanah,
Setelah itu roh hijau gelap bangkit dan tubuhnya dengan cepat membusuk menjadi sejumlah besar energi kekacauan. Siu. Luo Feng berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap, menggunakan energi rohnya untuk membungkus roh kekacauan primer dan menghilang lebih jauh. Beberapa detik kemudian, sekitar 10 binatang kekacauan besar, semua seperti guntur itu sendiri menyebabkan tanah bergetar datang mendekat. Namun dalam beberapa detik ini, Luo Feng sudah melarikan diri beberapa ratus kem jauhnya. Beberapa ratus kem jauhnya, bersembunyi di balik puing-puing, merasakan perasaan nyaman dari inti jiwanya menyerap roh kekacauan awal, Luo Feng tersenyum, sangat bagus, aku akan berburu binatang buas seperti itu, paling banyak aku akan menyerang beberapa kali dan apakah aku berhasil atau tidak, aku akan segera melarikan diri. Dan bertarung melawan binatang buas ini memungkinkan aku untuk menguji tingkat pemahaman aku juga. Itu dimulai. Masa berburu binatang kekacauan primal telah dimulai. Saat ia berburu, Luo Feng menyadari bahwa meskipun tablet batu mengatakan bahwa binatang di wilayah internal ini semua tingkat alam semesta, sebenarnya, lebih dari 60% dari mereka adalah tingkat alam semesta 1, yang sisanya adalah alam semesta tingkat 2 hingga 9, semua mahir dalam beberapa hukum asal. Satu-satunya kelemahan adalah kecerdasan rendah mereka. Sama seperti beberapa hewan di bumi yang belum berevolusi, perangkap yang lebih sederhana saja sudah cukup untuk membuat mereka jatuh. Selama proses perburuan, ia sesekali menabrak binatang tingkat 9 di jagat raya. Untungnya anggur kontak awan adalah tingkat jagat raya 9 dengan efek dari penggunaan jangka panjang dari buah air yang membengkak. Jika tidak, ia akan berada dalam bahaya yang jauh lebih besar. Setelah 3 bulan sejak perburuannya dimulai, 2 pisau emas menyatu, jadi begini. Sambil melepaskan domain pisau, Luo Feng akhirnya berhasil menyatukan satu pisau di belakang yang lain. Benang emas menenun melalui mereka berdua, membentuk pisau emas besar yang melayang. Pisau emas besar buram ini, dengan kekuatan domain pisau memiliki kekuatan yang menakutkan. Segera membunuh satu binatang kekacauan primal. Xin kemudian berpindah ke alam semesta. Perasaan satu tubuh itu, Luo Feng ingat perasaan misterius itu, dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Tentu saja dia mengerti, alasan dia tidak bisa menjelaskan itu hanya karena dia belum sepenuhnya memahami esensi dari hukum ruang angkasa semesta itu sendiri. Dia sedang mempelajari darah mengambang 108 kata bentuk pedang pertama, dan dia hanya mendapat sedikit saja. Meskipun dia belum sepenuhnya memahami itu, setidaknya dia bisa menggunakannya sekarang. Pertama-tama aku akan melepaskannya, seperti untuk memahami esensi, aku akan menerimanya perlahan. Luo Feng sangat bersemangat, sekarang aku bisa menggabungkan 2 bilah bersama. 2 bilah ini, dengan bantuan domain bilah, aku harusnya bisa mengalahkan 3 bilah jembatan surgawi sekeringkan. Meskipun musuh menyatukan 3 bilah bersama, dia tidak menggunakan domain pisau. Jangan terburu-buru, kekuatanku mungkin masih belum cukup, karenanya dia tidak menggunakan domain pisau. Luo Feng tidak terburu-buru sama sekali. 30 tahun di kota kekacauan utama adalah baginya untuk bekerja pada dasar-dasarnya, tidak perlu untuk buru-buru, mengikuti hukum adalah yang terbaik. 8 bulan kemudian, 3 pisau menjadi 1. Luo Feng yang terus-menerus menguji dirinya sendiri melawan binatang-binatang purba kekacauan, bagaimana cara menggunakan pemahamannya tentang hukum asal dan mentransfernya ke dalam persenjataan Nansen. Dia memahaminya lebih jelas dari waktu ke waktu, dan sekarang dia bisa mengendalikan perasaan mistis itu sebelumnya dan menggabungkan 3 bilah dengan sempurna, membentuk kekuatan yang menakutkan. Xin berpindah ke alam semesta virtual, jembatan surgawi. Di pulau itu, dengan mengenakan jubah bintang hitam, penjaga Bevin tampak kaget pada pemuda kulit putih berjubah putih. Tingkat 3, Bevin tampak kaget pada pemuda di depannya. Ketika batch 1000 jenius pertama kali tiba, Bolan ini sudah menyelesaikan 2 level sekaligus. Ini sudah sangat langka dalam sejarah kota kekacauan utama, bahkan belum 1 tahun dan sekarang dia sudah kembali. Bolan mengangguk. Ayo, aku berharap kamu sukses. Penjaga Bevin tersenyum. Pemuda berjubah putih Bolan segera menuju ke sisi pulau, menuju ke jembatan tanpa akhir, di mana 2 kata pada tablet batu ditunjukkan di sana, semesta. 52 tablet primal chaos mencerminkan 52 jembatan, di mana jembatan kapak besar memiliki 32 level, tertinggi, dan jembatan surgawi alam semesta memiliki 30 level, peringkat nomor 2, sedangkan untuk 9 alam semesta, ia memiliki 27 level, juga di antara tertinggi, cukup untuk peringkat di atas 5. Jembatan terendah memiliki 21 level.
Dalam hal angka level, itu tidak berarti banyak. Selama seseorang bisa melewati 21 level, dia sudah bisa menjadi pemimpin negara jagat raya yang kuat. Kelompok jenius Luo Feng, akankah ada satu yang mampu menjadi pemimpin negara semesta? Bolan bergegas menuju jembatan. Setelah beberapa saat, penjaga Bevin mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia berhasil lewat. Hanya selama itu di kota kekacauan utama dan dia benar-benar melewati lantai 3. Meskipun dikatakan bahwa perbaikan awal itu mudah, itu akan menjadi lebih sulit dan lebih mendalam nantinya. Bolan hanya melewatinya begitu saja. Dari para jenius lain dari kelompok itu, Rong Jun telah melewati level 1. Sisanya semuanya gagal, namun Bolan benar-benar melewati level 3. Dalam pelatihan prajurit di kota Primal Chaos yang membentuk 52 sekte, kebanyakan dari mereka telah memilih jalur kapak besar, karena banyak orang dengan latar belakang tahu bahwa tablet khusus ini berasal dari pendiri Aula Kapak Besar. Dan di antara 52 tablet, jembatan surgawi kapak besar memiliki jumlah level tertinggi. Sekte kapak besar memiliki paling banyak orang. Sekte semesta memiliki paling sedikit. Alam semesta, mengapa alam semesta? Dari zaman kuno, alam semesta mewakili ruang dan waktu. Sekte ini diistilahkan sebagai sekte alam semesta terutama karena ia dilatih dalam dua hukum terbesar, ruang dan waktu. Karena kedua undang-undang itu yang paling sulit untuk dipahami, bisa memahami satu saja sudah sangat sulit, apalagi keduanya. Namun ketika seseorang benar-benar memahami keduanya, kekuatannya akan menakutkan. Dia lulus level 3. Melewati level 3, bukankah itu berarti dia sudah bisa mendengarkan kelas? Aku mendengar nomor 1 dari pertarungan jenius terbaru, yang telah berada di kota kekacauan utama selama kurang dari setahun benar-benar telah melewati level ketiga. Itu sulit dipercaya. Biasanya, dari 1000 jenius dari setiap pertempuran jenius, setelah berlatih keras selama 30 tahun di kota kekacauan utama, hanya sedikit yang berhasil benar-benar melewati level 3 pada akhirnya. Namun Bolan ini, dia jauh di depan yang lain. Melewati level 3 adalah terobosan. Saat seseorang melewati level 3, itu berarti dia telah memahami dasar-dasar tablet. Hanya pada saat ini ia memiliki hak untuk pergi mendengarkan para pemimpin sekte berbicara, seperti Kaisar Truyan, atau Kaisar Kabut Hitam, mereka semua mengajar kelas. Melewati level ke-18, seseorang bisa menjadi anggota abadi dari kota kekacauan utama. Orang-orang ini akhirnya dapat membuka subsekte sendiri dan mengajar kelas. Dunia virtual, tempat pelatihan dasar Gunung Yuxian. Mengenakan helm banteng dan membawa kapak besar, prajurit yang tampak kuat Long Yun melihat layar di lengannya dan benar-benar terkejut. Level 3, Bolan benar-benar melewati level 3. Bagaimana dia berkembang begitu cepat? Kenapa Long Yun tidak bisa menahan cengkeraman kapaknya? Suara berderak bisa terdengar ketika dia menggertakkan giginya dan berjuang. Kenapa aku bahkan tidak bisa melewati tingkat 1? Mengapa perbedaan antara aku dan Bolan begitu besar? Long Yun mirip dengan Bolan dalam kenyataan bahwa mereka berdua memasuki wilayah primal dari kompetisi jenius ini. Tidak lama setelah memasuki kota kekacauan utama, Bolan dan Rong Jun mendapat sorotan, membuat Long Yun sangat tidak bahagia. Itu karena dia adalah anggota wilayah primal. Dia adalah nomor 2 dari kompetisi. Namun sekarang bahkan wilayah awal absolut Rong Jun telah melewati level 1, namun, dia belum. Karenanya, dia telah bekerja sangat keras. Beberapa hari yang lalu dia sudah mencoba lagi. Namun, dia masih gagal. Siapa sangka kalau sekarang Bolan malah lulus level 3. Apakah perbedaan antara kita benar-benar sebesar itu? Long Yun berlutut dengan susah payah, meraih lantai. Apa? Bolan lulus level 3. Berita ini hampir bersamaan mencapai Rong Jun, Luo Feng, Jiang Mo, Wuka, dan lainnya. Karena mereka menghabiskan banyak waktu di dalam kota dan berburu di luar, mereka akan bertemu satu sama lain dan saling mengenal. Ketika seseorang mendapatkan berita seperti itu, ia akan segera mengirimkannya untuk memberitahu yang lain. Bolan ini telah melewati level ketiga, aku tidak percaya bahwa aku bahkan tidak bisa melewati level 1. Wuka mengayunkan tinjunya dan kesadarannya memasuki jaringan alam semesta virtual. Tingkat 3, Jia Laixi juga memasuki jaringan alam semesta virtual. Perbedaannya tidak sebesar itu. Jiang Mo dan Qian Sui, kedua bersaudara masuk untuk mencoba jembatan surgawi. Aku awalnya bersiap untuk menunggu sampai 4 bilahku menjadi 1.
Aku ingin mencoba dengan jaminan penuh, siapa yang mengira Bolan akan memperbaiki ini dengan cepat. Kalau begitu aku akan mencobanya sekarang. Luo Feng juga terpengaruh oleh Bolan. Sambil menggertakkan giginya, dia pergi ke jembatan surgawi juga untuk mencobanya kembali. Sekelompok jenius semua pelatihan di kota Primal Chaos, tentu saja mereka semua diam-diam kompetitif. Ketika mereka pertama kali tiba dan Bolan melewati level 1 dan 2, semua orang menerimanya, lagi pula dia memang sangat kuat. Namun sekarang setelah 8 bulan, Bolan benar-benar melewati level 3. Seseorang harus tahu 8 bulan sebelumnya, dia tidak bisa melewati level ketiga, yang berarti peningkatannya selama 8 bulan ini sangat besar. Juga, setiap tingkat di jembatan surga menjadi semakin sulit. Peningkatan Bolan telah memicu kebanggaan dalam diri para jenius lainnya. Dari sisa 913 jenius yang tersisa, sekitar 100 dari mereka semua memilih untuk mencobanya setelah menerima berita. Di alam semesta virtual, jembatan surgawi. Pulau indah itu diselimuti kabut, penjaga Bevin masih mengenakan jubah bintang hitamnya. Pada saat ini pemuda demi pemuda muncul di pulau itu. Begitu banyak orang. Ketika Luo Feng muncul di pulau itu, dengan pandangan sekilas ia melihat Pangeran Manka bersama dengan wilayah surga dan tanah lainnya, jenius wilayah fase terakhir. 9 jembatan semesta, Luo Feng. Watchman Bevin tersenyum, ayo, saat ini tidak ada siapa-siapa. Luo Feng tidak bisa menahan senyum. Semua Luo Feng terbaik. Uka mengayunkan tinjunya dan berteriak. Kamu juga. Luo Feng tersenyum. Biarkan aku memberitahu kamu semua, JLIC dari batch yang sama seperti kalian baru saja melewati level 1. Watchman Bevin berteriak, setelah Bolan dan Rong Jun, dia yang ketiga yang telah menyelesaikan level 1. Luo Feng yang baru saja bersiap untuk terbang menuju level 1 tertegun. Sekelompok pemuda di sekitarnya juga terpana. JLIC, penghipnotis JLIC, saat itu selama pertempuran jenius, reputasinya sangat tinggi. Banyak yang bahkan menganggapnya mampu mencapai nomor 2. Namun, ia dikalahkan oleh orang gila Luo Feng, dan tidak dapat masuk ke dalam 10 besar. Oleh karena itu ia dijatuhkan ke surga dan wilayah daratan. Meskipun dia berada di wilayah itu, kekuatan tetap saja kekuatan. Kali ini, dia telah melewati level 1. JLIC benar-benar melewati level 1. Kelompok pemuda tidak bisa menerimanya. JLIC, Luo Feng mendengus, menjadi seberkas cahaya dan terbang ke jembatan 9 alam semesta yang jauh. Kota kekacauan utama sangat luas, di balkon pelatihan tertentu. Long Yun hampir seperti banteng liar, berdiri di balkon, menatap ke langit yang jauh dan bergumam, JLIC melewati lantai 1, dan dia hanya anggota wilayah surga dan darat. Aku dari wilayah primal. Namun dia berhasil melewati level 1 dan aku masih terjebak, kekacauan, pikiran dan hatinya berantakan total. Ini membuat Long Yun benar-benar tidak bisa berlatih. Rasa sakit, kemarahan, dia tidak bisa menerimanya. Segala macam emosi menggerogoti batin. Tenang, aku harus tetap tenang. Tatapan Ling Yun perlahan terfokus. Dia berkata dengan lembut, aku tidak bisa membiarkan status anggota primal wilayahku menjadi penjaraku. Aku perlu melupakan status aku dan bekerja keras untuk meningkatkan langkah demi langkah. Ya, sama seperti sebelumnya, Long Yun awalnya adalah orang yang sangat rendah hati dan mantap. Tetapi begitu posisinya naik dengan cepat karena menjadi anggota wilayah primal yang kuat dan berperingkat tinggi, dan fakta bahwa bahkan kepala pengawalnya adalah orang yang abadi, bahkan orang yang tidak percaya memanggilnya keagungan, menyebabkan dia berubah. Tidak masalah. Hanya ada 3 yang telah melewati level 1 saat ini, aku tidak jauh di belakang. Bolan, Rong Jun, JLIC. Tatapan Long Yun dipenuhi dengan semangat pertempuran. Long Yun mengerutkan kening. Ketika kesadarannya memasuki jaringan alam semesta virtual, ia menerima surat terbaru. Luo Feng baru saja melewati level 1. Surat hanya memiliki 1 baris ini, dikirim dari Lancelot. Luo Feng. Long Yun menatap dengan mata terbelalak. Dalam benaknya gambar-gambar pemuda berambut hitam gila dari sebelumnya melintas. Dia sangat jelas berada di 5 besar saat itu, pertempurannya dengan orang gila, secara akurat, orang gila tidak kalah oleh tangannya, tetapi lebih karena ruang pertempuran yang menyusut. Aku pasti harus melewati level 1, pasti. Pikiran Long Yun tidak punya pikiran lain, hanya satu, kerja keras. JLIC, Luo Feng, mereka semua telah melewati tingkat 1.
Di dalam wilayah surga dan tanah di Gunung Yuxiang, dalam sebuah villa, Gu Siluo dengan keras meremas gelas anggur di tangannya. Anggur merah mengalir dari gelas pecah, mendarat di lantai. Gu Siluo adalah seorang jenius yang sempurna. Selama putaran ruang pelatihan ia berada di peringkat keseluruhan nomor 2. Dan selama pertempuran 10 besar, ia bertanding melawan Rong Jun. Pertempuran mereka adalah yang terpanjang dari semuanya, akhirnya ia kalah dan ia hanya bisa dengan tak berdaya memasuki wilayah surga dan darat. Namun meskipun dia berada di wilayah ini, kekuatannya masih tetap dikenali. Gu Siluo, Jia Laixi, mereka semua dianggap sebagai jenius tragis dalam kompetisi itu, satu kalah dari Rong Jun dan yang lainnya karena Luo Feng. Keduanya berakhir di wilayah surga dan darat. Jia Laixi, Luo Feng, mereka semua sudah lewat, mengapa aku masih gagal? Gu Siluo mencengkeram pecahan yang pecah, mencengkeram dengan kuat, pecahan menjadi bubuk dan mengalir ke bawah. Para jenius semuanya bangga, hanya kompetisi jenius saja tidak cukup untuk membuat semua orang tunduk. Bahkan jika mereka gagal sebelumnya, itu tidak berarti bahwa mereka adalah orang yang lemah. 30 tahun di kota kekacauan utama, ini adalah periode yang sebenarnya untuk meletakkan fondasi mereka. Mereka semua akan mempertaruhkan semuanya dalam 30 tahun ini, ingin menjadi yang terbaik bagi para jenius lainnya. Virtual alam semesta, Villa Awal Absolut 1136, di gedung lantai 3. Dalam penelitian, tingkat 1, aku lulus dengan mudah kali ini. Luo Feng dengan cepat membuka laptopnya, suasana hatinya bahagia. Pertarungan sebelumnya di tingkat 1 tidak seburuk yang dia kira. Lawan serupa di pesawat ulang-alik awan gelap itu, menggunakan persenjataan Nansen, tidak melepaskan formasi pisau surgawi. Dia hanya mengandalkan 3 pedang emas yang kuat untuk bertarung. Sebenarnya, meskipun Luo Feng bisa mengendalikan 3 bilah menjadi 1, mereka masih tidak sesempurna dan sefleksibilitas lawan. Untungnya dia memiliki kekuatan domain pisau, kekuatannya sangat meningkat, memungkinkan dia untuk membunuh lawannya dengan segera. Adapun tingkat 2, dia mencobanya tetapi dikalahkan dalam 1 pukulan. Harta karun. Luo Feng membuka surat harta karun dan memilih teknik. Terlalu merepotkan, Luo Feng tidak punya kesabaran untuk menelusuri perlahan. Segera memasukkan kata-kata mengambang darah, di layar laptop pengantar buku darah mengambang muncul. Teknik darah terapung, dapat ditukar dengan 800 poin. Wilayah primal 70%, absolut awal 80%, surga dan tanah 905 dan harga penuh fase terakhir. Baiklah, Luo Feng tersenyum, aku akan membelinya, dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin, sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys. Terima kasih.